Mixue, pemburu ruko kosong. Pemirsa pasti tahu brand es krim dan minuman manis Mixue yang kini sudah menjajah beberapa wilayah di Jabodetabek. Ya, brand asal China tersebut viral, bahkan sempat mendapat julukan malaikat pencatat ruko kosong. Mixue itu bukan perusahaan es krim, mereka perusahaan supply chain. Belakangan ini Mixue atau kalau di Indonesia kita sebut dengan Mixue lagi jadi perbincangan. Gerainya tumbuh di mana-mana layaknya jamur di musim hujan. Wajar kalau muncul kelakar. Kalau ada tempat yang kosong nggak lama lagi pasti itu akan jadi gerai Mixue. Ya begitulah. Dan selain gerainya menjamur di mana-mana, pembelinya juga bejibun. Mereka tuh rela antri berderet panjang demi secangkir es. Video-video tersebut memperlihatkan betapa menariknya pemberitaan tentang Mixue. Dimulai dari soal pasarnya, perkembangannya, soal pemborong ruko kosong, atau rasa es krimnya, atau apapun itu. Semua penasaran dan menjadi topik apa rasa dari es krim Mixue ini, dan apa keunikan dari es krim Mixue ini. Bahkan setelah 8 bulan terakhir, pembahasan soal es krim satu ini masih banyak dibahas di channel-channel besar. Melihat potensi untuk menaikkan rate channel, saya pun ikut mengambil kesimpulan tidak salahnya membuat bahasan soal topik ini. Namun, saya tidak akan ikut membahas soal rasa dari es krim Mixue ini, ataupun soal strategi pasarnya atau sejarah perusahaannya. Karena udah banyak yang membahas soal ini dan kalian bisa cari sendiri di YouTube. Yang menarik bagi saya adalah bagaimana sejarah es krim ini bisa muncul, bagaimana bisa berkembang menjadi makanan manis yang populer untuk semua umur. Berarti kita mulai videonya. Oke, kita mulai dari asal-usul es krimnya dulu. Sejarah es krim bermula sejak 4000 tahun sebelum Masehi, di mana mereka semua membuat es yang dicampur dengan bahan-bahan seperti buah-buahan. Es ini kemudian menyebar ke Persia dan kemudian ke Eropa, di mana pada abad 17 resep es krim dibawa dari Cina oleh Marco Polo ke Eropa, sehingga orang mulai menambahkan susu dan gula pada es untuk membuat es krim yang lezat. Di masa lampau, cara pembuatan es krim sangat berbeda dari sekarang. Orang menggunakan es batu dan garam untuk membekukan adonan es krim, yang kemudian harus dikocok secara manual selama beberapa jam hingga membeku. Tahun 54 hingga 68, puluhan tahun yang lalu, menurut cerita, Kaisar Romawi Nero mengirimkan budaknya ke pegunungan untuk mengambil salju untuk dicampur dengan nektar, daging buah, ataupun madu. Meskipun cerita ini mungkin hanya sebuah mitos. Nah, asal-usul es krim sebenarnya bisa ditarik kembali ke zaman dinasti Tang pada tahun 608 hingga 800 Masehi. Es krim pada saat dinasti ini digunakan sebagai hidangan untuk penguasa negara tersebut. Pendiri dinasti Raja Tang of Shang memiliki 94 orang es untuk membawa es ke istana untuk membuat hidangan yang terbuat dari susu ataupun tepung dan kapur. Untuk tahu evolusi es krim, kita bisa tahu dari beberapa catatan hingga penemuan-penemuan penting, seperti pada tahun 1744, koloni Amerika membawa resep-resep dari Eropa. Pada 19 Mei 1744, sekelompok bangsawan yang sedang makan malam di rumah Gubernur Maryland Thomas Blayden, seorang kolonis Skotlandia, yang di situ menggambarkan dessert di antara kelangkaan yang ada beberapa es krim yang bagus dari strawberry dan susu dimakan dengan sangat lezat. Ini adalah catatan tertulis pertama tentang konsumsi es krim di koloni-koloni baru Amerika. Nah, terus kita lanjut ke tahun 1782. Pernah terdengar soal mesin
untuk membuat es krim yang dimiliki oleh George Washington. Nah, di sini diceritakan bahwa di buku George Washington itu ada catatan tentang mesin es krim tersebut. Oke, kita lanjut pada tahun 1800-an. Kebanyakan sebenarnya hanya orang kaya yang bisa makan es krim. Bukan berarti kelas menengah tidak dapat mengakses suguhan tersebut. Penjual es krim pada saat itu kebanyakan menjual makanan penutup ini dalam mangkuk yang dapat digunakan kembali yang disebut gelas penilik. Nah, tetapi mereka tidak dapat menyimpan es krim tersebut agar tetap dingin, apalagi membuatnya sendiri. Agnes B. Marshall adalah seorang chef, penulis makanan dan pengusaha Inggris. Ia dikenal sebagai seorang ratu es krim dengan membawa level es krim ke dunia yang lebih tinggi lagi. Salah satu pencapaiannya pada saat itu adalah mengubah makanan penutup yang mewah tersebut menjadi sesuatu yang bisa dibuat untuk kelas menengah dan kecil. Marshall merupakan penemu resep kon untuk es krim. Dia juga menemukan dan kemudian mematenkan salah satu mesin pembuat es krim rumahan paling awal. Perangkat melingkar yang memotong waktu yang dibutuhkan untuk membuat es krim dari 20 sampai 40 menit menjadi hanya sekitar 3 menit saja. Di belahan dunia yang lain, pada tahun 1843 atau lebih tepatnya 9 September 1843, Nancy M. Johnson, seorang penemu dari Philadelphia, mematenkan mesin pembeku buatan untuk membekukan es krim yang berisi sebuah tabung silinder tertutup dengan dasar ataupun dengan kran. Desain ini masih banyak digunakan hingga sekarang untuk membuat es krim. Nancy M. Johnson dan Agnes B. Marshall adalah dua tokoh penting dalam industri es krim dan permen. Tetapi mereka hidup di negara yang berbeda, satunya di Amerika dan satunya di Inggris, dan memiliki fokus yang berbeda. Oke, kita lanjut ke evolusi es krim pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1851. Peternak susu Baltimore, Jacob Russell, adalah seorang yang pertama kali memproduksi es krim secara komersial. Membuka pabrik es krim pertama, sehingga ia mendapatkan peluang untuk membangun pabrik es krim di Seven Valley, Pennsylvania, dan mengirimkan ke Baltimore dengan kereta. Bisnisnya pun berkembang pesat dan menjadi founder atas usahanya tersebut. Pada tahun 1880 ada beberapa orang yang mengklaim menemukan es krim sundae. Lebih tepatnya sebenarnya tidak tahu siapa yang penemu aslinya. Nah, cuma dimanapun pada tahun tersebut es krim sundae itu muncul di mana-mana. Es krim sundae ditemukan karena es krim soda tidak boleh diperjualkan di hari Minggu. Es krim sundae adalah cara untuk mengatasi batasan tersebut. Oke, kita lanjut. Pada tahun 1939, toko swalayan di Amerika Serikat mulai menjual es krim secara komersil. Es krim menjadi simbol di Amerika dan menjadi sangat baik untuk moral tentara pada tahun 1943. Angkatan Bersenjata Amerika menjadikan produsen es krim terbesar di dunia. Evolusi es krim terus berlanjut setelah Perang Dunia Kedua dengan perkembangan teknologi dan inovasi baru dalam produksi dan pemasaran. Dalam tahun 1950 hingga 60-an, mesin pendingin rumah pun mulai populer, memungkinkan orang untuk membuat es krim sendiri di rumah. Pada tahun 1970-an, sorbet dan frozen yogurt mulai populer sebagai alternatif yang lebih sehat dari es krim tradisional. Pada tahun 1980 hingga 1990-an, es krim menjadi lebih inovatif dengan penambahan bahan-bahan baru seperti buah-buahan, bahan coklat, dan bahan lainnya. Beberapa merek besar juga mulai menjual varian es krim dengan harga yang lebih tinggi. Sampai saat ini, es krim terus berkembang dan beradaptasi dengan tren dan gaya hidup masyarakat, seperti varian es krim tanpa gluten, tanpa gula, dan vegan. Es krim pun
dapat ditemukan di seluruh dunia dengan berbagai varian rasa dan yang berbeda dan unik. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis-jenis es krim dari masa lampau. Es krim masa lampau ini sebenarnya masih bisa kita nikmati hingga sekarang. Cuman kita bagi beberapa es krim ini jenisnya secara penempatan dari es krim tersebut. Yang pertama, es krim cair atau soft serve es krim. Jenis es krim ini memiliki tekstur yang lembut dan creamy. Biasanya diproses melalui pembuatan mesin es krim pada umumnya. Nah, es krim yang kedua, es krim batang. Es krim batang atau bar ice cream. Jenis es krim ini berbentuk batang dan dapat ditemukan dalam berbagai rasa. Oke, yang ketiga, es krim cup atau cup ice cream. Jenis es krim ini sering ditemukan dalam kemasan cup atau tersedia dalam berbagai rasa juga. Nah, yang keempat ya, es krim cone atau cone ice cream. Es krim ini biasanya berada dalam cone atau wafer yang dapat ditemukan juga dalam berbagai macam rasa. Oke, lanjut, es krim rumahan atau homemade es krim. Jenis es krim ini dibuat dengan bahan-bahan dasar seperti susu, krim, gula, dan rasa tambahan. Ini banyak macamnya. Oke, lanjut ke 6, es krim gelato atau gelato es krim. Es krim ini sangat-sangat terkenal di Italia. Jenis es krim ini memiliki tekstur yang lembut dan lebih renyah dibandingkan es krim yang biasanya, dan biasanya memiliki kandungan air yang lebih tinggi. Oke, yang terakhir, es krim sorbet atau sorbet es krim. Jenis es krim ini tidak memiliki kandungan susu dan dibuat dari bahan-bahan buahan ataupun gula dan air. Nah, sekian dari konten kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, subscribe, ataupun komen untuk pembahasan jenis-jenis es krim yang kalian bisa tahu, yang bisa kalian tambahkan, bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih.